Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dia terjera-jera bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul hidayah, nikmat di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat di atas manhaj as-salaf as-salih rahimahumullahu ta'ala. Karena dialah niki jalan kebenaran, teberagama mara agama para salafus salih, teberagama mara agamana para sahabat, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopo jelo Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati sahabatnya, ya, nasihatin sahabatnya, nasihat yang sangat mendalam, sampai sahabat mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini, nasihat perpisahan ini, seolah-olah gindebilin ita ini. Kah karena ida gindebilin ita fa'ausina, maka wasiatin kami ya Rasulullah. Nabi wasiat ya Rasulullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan usikum bitaqwallah. Pertama, saya wasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wasiatku si kedua, pada tetap berdengar, pada tetap taat, tetap dengar, tetap taat, tipak sai, tipak pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang mimpin kalian itu seorang hamba, ngana?
saati pemimpin dakakna seorang hamba. Saya pemimpin ini bisa saja dia umara, bisa saja dia ulama atau pemerintah. Ini pemimpin. Dengerin dia pati ya, walaupun dia seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian nanti sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Gina luwe pada berselisih, orang ngano, orang ngabang, orang hijau, orang ngampuk, orang bedang, buwe berselisih. Kita makin berselisih atau ndek? Ada perselisihan ke? Luwe. Nikilah dia apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gin pada luwe berselisih. Ikhtilafan katsira, luwe ngana perselisihan. Dan niki penyakit perselisihan, niki penyakit. Angka sadekna taubatna si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi obatna, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka wajib daripada enti sunnahku ngana. Nabi aran sunnah, sunnah itu jalanku, rurungku, ajaranku, inunti. Ajaran saya niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau terpelajarin ajarannya makin di zaman ini bau ke, bau gati muntemile lagu. Lian itu ditemile ini masalahnya. Nah beliau mengatakan ginda pada luwe perselisihan, luwe pada berselisih. Ada pendapatnya luwe berselisih. Le saatna luwe perselisihan enti sunnahku ngana. Bukan hanya sunnah beliau, beliau juga mengatakan wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Enti endah sunnahna khulafa'ir rasyidin. Saya khulafa'ir rasyidin niki para sahabat. Para sahabat imamnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yenti ino sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Beliau mengatakan kemudian tamassaku biha ngana. Ndek nanganang imsakuha, imsakunti jama-jama nanti arana. Tapi beliau mengatakan tamassak enti tegu ngana. Menunjukkan sunnah niki becat lepas. Ya lolat, apa na surut dengan ti tegu. Kamu niki kan ndek na lolat, enti jamak bau sih teh. Lagu niki kita masak dengan ti tegu-tegu. Bahkan bukan hanya enti tegu-tegu, addu alaiha bin nawajid. Keke ya dah, enti tegu-tegu sambil keke ya. Menunjukkan harus benar-benar geti teguh. Nah ini si tengenti ya ragam kuat-kuat. Karena ya lolat, mudah nyedi, mudah lepas. Setelah itu beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Onya le perkara si baru ngana. Perkara si baru, al-umur perkara-perkara, urusan Nabi niki agama setentuna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya mengurus agama, enggak ngurus nia. Amun urusan dunia serahna ning kita. Ida pada lebih nanau ngana mun urusan dunia aja.
jauhinnya ndak rapat-rapat tiba perkara-perkara baru, urusan-urusan baru le dalam agama. Kemudian beliau mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena selapu si baru le dalam agama ini gin mia ita sesat, gin mia ita kepusak ngana. Kepusak ngombe, kepusak surga no. Kan selapuan tu melihat ning surga ini. Arak kesinde melihat ning surga dulu. Denara gin dek melihat ning surga, selapuan melihat ning surga. Selapuan melihat ning surga. Cuman nengke arak sebagian si kepusak. Melihat ning surga lagu yang ngombe kepusak. Nabi sebabnya kepusak salah sopuknya adalah melakukan hal-hal baru di dalam agama. Yang kak kecukupang diri ngedusi datang lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besiarak dalilnya ino wah kah. Dan siarak niki wah luwe wah. Silengan Nabi sallallahu alaihi wasallam en ino tamalang tama surga itu. Sahabat enggak na malangna. Hanya silengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ino doang malangna. Dan dia mangkit tama surga, dijanji dia oleh Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Selapu sahabat janji angna isi Allah tama surga. Padahal enggak ino malangna. Suneng kita milih tama surga, rombo taya malik. Ai nyuruh tengah rombo ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam buah bala itu ngerombo. Mun milih tama surga cukup ngadu pegawaian orang-orang yang sudah diponis masuk surga. Oleh karenanya istiqamah li atas sunnah, istiqamah li atas pemahaman as-salaf as-salih niki adalah nikmat yang besar. Dan orang angkat ngone ia mudah lepas, mudah na lepas, mudah gati bagi Allah untuk mencabutnya hidayah niki mudah. Oleh karena mari syukuri dia terus, kita bersyukur tipe Allah agar nikmat niki terus melekat di kita. Di antara cara teman syukuri dia adalah dengan mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian sabar mempelajarinya, sabar mengamalkannya, sabar mendakwahkannya. Tengaji arak doang halangan. Pas tengaji kadang-kadang kan ngantok itu ndi. Ini daben nang kene luwe-luwe wah ini. Bersabar kah? Tahan dulu sabar. Nahan ngantok benikiran sabar. Pas tengaji stop nih tu balak nih tu halangin nih tu sabar kah? Ya sabar, tahan diri ya ini kan sabar. Ya mengamalkannya peluang tu jenggot tu paran tu bimbi sabar. Ya ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Wahabi ngena sabar. Ya sabar. Dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya sabar. Sampai piran tu sabar. Sampai tu mati sabar. Ndara batasnya sabar. Ya, dan niki dia cara kita mensyukurinya. Ya, bersyukur dengan cara menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan terus sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah temurajaah sekedi pelajaran ya, yaitu beberapa hadis, beberapa ayat yang dituliskan kita oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair, dalam kitab beliau dosa-dosa besar.
Ya, ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dosa besar yang ke-25. Dosa besar nomor selain. Beliau mengatakan di sini al-kabiratul khamisatu wal 'ishrun. Dosa besar yang ke-25, qatilu nafsihi. Orang yang membunuh dirinya. Mati diri. Rubin munde salah kita te video ngono dengan Nina gantung diri ini. Nono le Lombok Utara atau lembeh kan. La ilaha illallah muda agati mati diri. Gantung diri dengan. Ya. Nah, ngombe hukumnya bunuh diri nih. Dan bagaimana hakikatnya yang namanya membunuh diri. Dan beliau Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wahiyya min a'zamil kabair. Dan bunuh diri ini adalah salah satu dari dosa-dosa terbesar. Dosa-dosa terbesar. Dia ada dosa belik doang, ya terbesar. Dan ada beberapa dosa-dosa terbesar itu. 7 dosa-dosa terbesar. Salah satunya adalah membunuh diri. Mati diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Ndak ada pada semati diri dah. Innallaha kana bikum rahima. Karena sesungguhnya Allah sangat sayang tipak sida. Santer sina sayang itu si Allah. Allah nyayangin itu sulun-sulun itu nengkeun dia sayang tipa diri itu. La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, 100 sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah kemudian menurunkan satu rahmat ke alam ini, ke bumi ini. Satu rahmat diturunkan ke bumi ini. Seke turun berarti pira ngentang siwa puluh siwa. Allah berdua 100 rahmat. Satu diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainal jinni wal insi wal bahaim fabiha yata'atafun. Satu rahmat untuk manusia, untuk jin, untuk hewan-hewan, dan untuk binatang buas. Yang dengan satu rahmat itu mereka saling sayangin. Allah nurunkan satu rahmat yang dengan rahmat itu seluruh manusia ini saling sayangin satu sama lain. Ite sayang tipak senina, te sayang tipak anak, te sayang tipak dengan toa, te selapuan te ini ngeduya ino si seke ino selapuan te manusia ini ngeduya. Terus pira luwe makhluk nengkale bumi niki selain manusia pira luwe na pira jani empak nu endah nganu empak niki saling sayangin dengan satu rahmat itu. Empak, ular, binatang-binatang buas, seluruh jin saling sayangin satu sama lain dengan satu rahmat yang tadi Allah turunkan itu. Ngombe luasnya si seki rahmat ini. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa akharallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan. Dan Allah menyimpan 99 rahmat. Siwa puluh siwa untuk ia ino. Si seke ini untuk ita selapuan te
Dan itu wah cukup ngadusi seki ini, subhanallah. Kemudian ya Allah bersimpan siwak puluh siwak ino untuk dirinya itu bengumbek yang kuna nyayangin itu doang nengke enggak sekedi ini rahmatmu dengan Allah. Ya kadun te nyintain anak te, nyintain senina te, nyintain aman te, inan te, saudara-saudaran te. Nah sekarang bersisa semua itu 99. Dengannya Allah menyayangi kita. Angka Allah subhanahu wa ta'ala jauh dia lebih menyayangi kita daripada diri kita menyayangi diri ini. Jauh Allah nyayangin itu. Angka turun angang itu syariat, turun kiri mangang itu nabi. Ini semua bentuk sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah Allah gati sayang nanti pak itu akan tidak semati diri daripada tidak semati diri dah. Allah sayang lidah ini ngombe-ngombe doang cara dengannya mati diri makin marak rubin gantungnya diri nah pindah caranya entroknya diri bunuh diri ini tapi anda berabuk ngerokok ayah ngerokok no rokok membunuhmu la ilaha illallah bunuh diri ya arake dengan mati si rokok luwe menghidupnya sengsara tepong tono tene subhanallah satu-satunya minuman si ngaku ngenang rokok bisa membunuhmu, minuman ini bisa membunuhmu. Satu-satunya itu. Arak yang ke makanan atau minuman mengatakan makanan ini membunuhmu, es ini membunuhmu. Arak yang kenangan hanya rokok kenangan lagu tetap doang itu pada ngerokok kah? Angkara video agim, tapi ngena rokok itu dibuat bagi orang yang tidak bisa membaca, kan bayangan rokok dibuat bagi yang tidak bisa membaca. Yuk kanangan ini buktinya rokok mengatakan rokok membunuhmu. Lagu masih deh ngerokok banding atau membaca rani mana tahu membaca berjerang nesu ya karena terang-terangan ya ide rokok gue mati ide ngana lagu tetap doang itu hidayah doang ruan. Mudah-mudahan ke insyaallah termasuk di atasnya dah khamr, ganja dan seterusnya. Ini bisa membunuh ini. Ya, itu nak sedang terdiri itu. Padahal Allah sayang kepada kita. Santer sina sayang. Sulun-sulun kita sedang terdiri itu. Frustasi lah apalah dan lain sebagainya. Dari onya ya, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena badan niki marangone santer sina kangen si Allah Subhanahu wa taala. Si kedua dah awak niki ndek ni tengep ya. Itu nyingga hak guna pakai ini. Ndek hak milik. Kan itu biasa mengatakan awak aku kupumbe kambe ya lur ngana. Oh ndek ni dengep ya ini. Allah ngepeang ini nyari itu nyingga. Angka laun bayaran napi ketuan itu. Ini mata kadun ngumbe. Lisan kadun ngumbe. Kadun ngaji ke, baca Quran ke, berzikir ke, atau kadun nyumpak dengan menggunjing dengan memfitnah orang dan lain sebagainya. Telinga kadun ngumbe, umur kadun ngumbe. Ya, ketuan itu menunjukkan dek ni ngepeang. Lagu itu jingga ini. Ya, jadi hati-hati menggunakannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa dhulma fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang melakukannya karena melampaui batas lampaui batas
awak sadekne itu si Allah arak batasan kok kaduanne kedua lihat hal-hal bermanfaat, ndak jangan kedua lihat hal-hal yang menyakitkan. Untuk kedua untuk hal-hal menyakitkan, maka kita telah melampaui batas. Wa zulman, dan jangan gunakan dia untuk kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan dua-duanya niki melampaui batas dan kezaliman dialah maksiat. Sai melakukan itu karena bermaksiat, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. No, sinya mati diri kena selesai ke urusannya. Berotang luwe 100 juta otang dia nebusin mikirang PC angna si syaitan bunuh diri doang ruana kah ngana syaitan. Akhirnya bunuh diri, keluarga yang ditinggalkan pinang nang kemikiran otangna. Terus ya selesai permasalahannya dengan si bunuh diri ne, ende nuslihi nara, ngana Allah Subhanahu wa taala ginten nemangan ning neraka ngana. Kan berarti masalah baru malik ini. Jadi dia selesai dengan bunuh diri ndak. Ada paran selesai dengan bunuh diri, justru akan mendatangkan masalah baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu memasukkan kalian ke neraka itu sangat mudah bagi Allah, gampang bagi Allah nemangida ning neraka. Dia jadi presiden, kayak dia jadi gubernur, kayak dia jadi tokoh, kayak jadi apa kayak munda maksiat gampang bagi Allah nemangi daning neraka. Jangankan kita, Nabi ancam nih Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hai Nabi, mun gawe syirik batal amalan dah. Nabi padahal ini berapa lagi kita. Makanya memasukkan orang ke dalam neraka, kalau sudah berhak dia masuk neraka, maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat niki menunjukkan keharaman membunuh diri, bahkan dia adalah dosa besar. Karena pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nuslihi nara. Setiap dosa yang ada ancaman nerakanya, maka itu adalah dosa besar. Kemudian sebuah hadis tulisannya itu ayat yang kita baca tadi afwan itu ada di surah An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Nanti bisa dimurajaah dan dibaca tafsirnya nanti. Kemudian tulisan ini itu sebuah hadis isi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jundub bin Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu lae arak sopuk dengan lae, dia pergi perang, atau bukan perang, afwan. Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun, seseorang dahulu sebelum kalian dia punya banyak luka. Ia berdue-lue bakat lewak. Fajazi'a, karena banyak lukanya maka dia tidak sabar. Luwe bakat terus dia sabar. Ya, padahal luka atau penyakit niki di antara sebab digugurkannya dosa. Lagu dengan niki luwe bakat, ndek na sabar le penyakit niki, karena ndek na sabar ngombe yang kuna, fa akhadha sikinan, kemudian dia mengambil sebuah pisau, fa hazza biha yadahu, kemudian dia
sobek tangannya dengan pisau tersebut. Fama ra'a qaddamu hatta mat, dan terus menerus darah niki menetes sampai mati orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, gara-gara perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, badarani 'abdi binafsihi. Allah mengatakan, sungguh hambaku ini telah mendahuluiku. Julukna keputusanku, mana Allah Subhanahu wa taala. Aku memberi dia penyakit, dan setelah 1 bulan ruana aku akan menyehatkannya. Lagu dia sabar, semati na diri na. Julukna ku dengan Allah Subhanahu wa taala. Didahului keputusanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ena sakit selama 1 bulan, sabar tono kan berguguran dosa no. Berguguran dosa no, terus derajatna kayak. Dan sabar niki pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan si penyabar pahalanya tanpa batas. Keluih dengan makin si penyakit neno, penyakit yang parah penggita nih, terus mah sang dia kugin ini sehat terus ini ngana. Sedangkan mungkung ngene terus dalam kondisi penyakit marah ini lelah aku sakitan, masih jin ku mati doang ngana. Ke dokter suntik beku suntik mati ngana terus. Berarti ini dia mendahului keputusan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Haramtu alaihil jannah. Karena dia telah mendahului keputusanku, maka aku haramkan baginya surga. Kan ngeri nih. Ya, kan jangan dikatakan haram jamaah, saking suwene le neraka ngana. Di antara penafsiran diharamkan atasnya surga itu saking suwene le neraka, seolah-olah ya selama-lamanya tono. Seolah-olah ndek netamaning surga. Yang kampung one Imam Zahabi mengatakan le antara dosa belik si paling belik ngana. Le antara dosa belik paling belik napi bunuh diri. Karena bunuh diri ini salah satu bentuk mendahului keputusan Allah. Berapa banyak orang yang sudah kita harapkan darah kesembuhan, wah, gini mati wah dengan ini ngenteng sulun-sulun sehat. Nara 5 taram batur atau adin ustadna tuh 5 taram, napi arana terbuka kereng ke otaknya niki, tapi ya belanggaran, membukanya kereng ke otaknya. Ya, setelah sekian lama disambung bersehat ya mungkin. Lihat saat nebelak otaknya tabrakan beparan gini meninggal loh. Tapi operasi sambung malik sehat dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang persangkaan tenu ya, dia sesuai dengan apa yang akan terjadi kemudian. Makanya sabar. Mau itu penyakit apa misalkan sabar, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara penyakit tersebut kemudian kita bunuh diri kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tadi muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidah, say-saynya mati diri na ngadu besi, ngadu ladik ke, ngadu batik ke, ngadu pedang, ngadu tombak. Fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, say-saynya mati diri na ngadu besi, laun ginta bangkita ngisi Allah dalam kondisi leumana wah arak besi noah. Kemudian dia terus menusuk perutnya le neraka jahanam. Besi keadunya mati dirinya dibangkitkan dalam kondisi di tangannya sudah ada besi itu. Kemudian dia terus menusuk perutnya.
terus demikian di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadah. Dia kekal selama-lamanya di sana seperti itu. Nah, terus doang ngono gawe. La ilaha illallah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa bunuh dirinya dengan racun, maka dia akan dibangkitkan nanti dan racun itu sudah ada di tangannya. Kemudian dia minum racun tersebut. Terus demikian dia melakukan ini selama-lamanya di neraka jahanam. Dengan nginum racun, setelah nginum racun kan ini mati kumbena. Saking sakitannya itu. Nginum racun sakitan nih, jangan mati sakitan. Le neraka lun pas nginum racun sakitan tutup balung lagu dia mati. Terus demikian inam malik. La ilaha illallah. Si gantung diri na ginangano doang. Karena jangan mati si gantung diri ia lelah sakitan. Ada dengan hendak makin nyemati diri dengan cara ngebom. Terus ngebom diri dalam masjid kan ini. Le Masjid Nabawi, le kota suci, le bulan puasa. La ilaha illallah. Dosa besar dia lakukan di bulan puasa, le Masjid Nabawi. Karena jangan paran dosa besar kebaikan, kumbena itu bahayanya yang namanya syubhat. Ya, para nang diri jihad begitu ngempok mau bidadari langsung kan mudah anak. Ini neraka jahanam nih nanti. Ya, begitu ngempok laun ginta bangkitang, bom itu ada pada dirinya. Terus gitu ngempokang diri ini selama-lamanya. Engkau onya ya nak kena tahu menuntut ilmu. Karena makin kadang-kadang ruweno pada berjenggot ya, pada ngangkat celana di atas mata naik, kadang-kadang bahas kitab tauhid ya dah. Ya, kadang-kadang bahas napiarana mirip-mirip kitab tuh. Lagu manhajnya jauh berbeda dengan Islam kapirang. Yang penting nebagawean untuk pemerintahan kapir wah, ngana. Polisi kapir, ngana. Monyet-monyet berseragam coklat, ngana jama yang ngana. Akhirnya pas sholat dengan ngempokang diri itu. La ilaha illallah. Niki namanya syubhat dan niki bahayanya. Taib, mungkin hadis terakhir yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki, wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih alladzi alamathul jarahu fasta'jalal mauta faqatala nafsahu bidzubabi sayfihi. Dalam sebuah hadis sahih, hadis yang lumayan panjang, intinya dalam hadis niki ada seseorang yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Milu perang kenca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam perang itu dia akhirnya banyak luka. Luwih bakatna. Lihat perang ini. Dia perang bersama siapa niki? Kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang itu dia banyak luka. Karena terlalu banyak luka sakitan dia. Sakitan dengan niki. Kemudian faqatala nafsahu, maka orang ini membunuh dirinya bidzubabi sayfihi. Dia bunuh dirinya dengan ujung pedangnya. Tuh lu pedangnya ampun dorong awakna. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini. Orang ini perang bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti perang kena atau perang salah niki? Perang kena ini karena Nabi kan cina perang. Amun teroris kan jelas perang salah ini. Nabi kan cina perang. Berarti tidak diragukan kebenaran perangnya ini.
Cuman makin ia lebih alok bakatnya, banyak lukanya sehingga dia tidak tahan. Akhirnya semati na dirina. Nabi ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlin nar. Ia ini si nyemati dirina termasuk penduduk neraka. Padahal dia perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu perang niki ya, pahala perangna hilang, pahala perangna gara-gara dosa membunuh diri. Yang kau penuh ampuk tangan yang beli gati dosa ni. Dan Imam Zahabi mengatakan salah satu dosa besar yang paling besar karena pahala jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hilang pahalanya gara-gara membunuh diri. Bengumbek yang kurang dengan si perang-perangan ini, terus bunuh diri dia di sana. La ilaha illallah, beli gati dosanya lagu justru anggapnya sebagai apa? Jihad. Nas'alullah as-salamah. Jadi oleh karenanya ya, sekali lagi kita ingatkan, nyemati diri karena masalah apapun, entah itu masalah bisnis, masalah Nabi Malik, bahkan ngana sile biarana kayak uniki masalah cinta ke ngana ya, masalah beruranan, bunuh diri, la ilaha illallah, mudah agati bunuh diri ya. Mari sayangi diri karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi kita ya, dan bunuh diri menunjukkan kita telah mendahului keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling parah, bunuh diri ini adalah termasuk salah satu dosa besar yang paling besar. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami mungkin nanti bisa ditanyakan di setelah azan nanti insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan. Sila arak dek neman jelas ke atau wah jelas lah pun ruana. Nggih, ngoten. Bagaimana kalau seseorang yang dibunuh? Apakah nanti urusannya kemana? Seseorang yang dibunuh? Ya, seseorang membunuh. Ya. Nah, terus yang dibunuh bagaimana? Urusannya maksudnya? Oh gitu. Seseorang dibunuh. Ngombe yang kun dosana. Kalau ternyata si yang terbunuh ini arak niatnya milih nyemati baturna, maka dia juga dapat dosa membunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-qatilu wal maqtulu finnar. Si nyemati kence si tersemati li neraka. Sahabat berkata, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, si nyemati temen neraka. Ya, pahamin kami ya. Lagu si tersemati temen neraka. Kan ini ngenu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena yang terbunuh ini dia juga ingin membunuh saudaranya yang membunuh dia ini. Karena yang terbunuh ini ingin juga membunuh si pembunuh. Lagu ia juluan mati, payun dek namau nyemate si pembunuh. Mun ini niat narak niat marah ini le si Nabi arang terbunuh ini maka berdosa ya ndak neraka aning. Lagu nang kemunia Nabi arang terbunuh karena membela hartanya. Ya misalkan terampok, pas terampok inbit hartanya ngelawan dia. Ya, setelah mau ngelawan tiba-tiba terbunuh dia karena menjaga hartanya. Atau perampok no ingin memerkosa istrinya misalkan, waliyadzubillah. Terus ngelawan dia, gara-gara ngelawan itu terbunuh dia. Maka orang seperti ini mati syahid dia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Seisai terbunuh gara-gara membela hartanya, maka dia mati syahid. Seisai terbunuh gara-gara membela kehormatannya, seninakna ginta kedah-kedah atau apa sehingga dia membela, mati dia, maka dia mati syahid. Jadi tergantung jenis terbunuhnya dia bagaimana. Bisa saja dapat pahala, bisa saja dia mendapatkan dosa. Mudahan jelas. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Mengendarai sepeda motor atau mobil dengan kecepatan tinggi, risikonya sudah sama kita tahu tinggi. Nggih, betul. Tapi sengaja sekarang dia naik kendaraan dengan kecepatan tinggi, terus dia tabrakan. La ilaha illallah. Ini termasuk juga membunuh diri. Masya Allah. Jadi ya makin mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi. Dan kita sudah tahu siaran ngadu mobil dengan kecepatan tinggi, ini resikonya tinggi, tahu kita semua itu. Dan sekarang dia ngegas nyeng kenceng nyeng le jalan bil misalkan ya lebar alur urung no kenceng anu karo belah sin mararia. Tiba-tiba kedros ban ngelanggar ya meninggal dia terus. Apakah ini termasuk bunuh diri ya Rani ini? Iya, termasuk bunuh diri. Lagu dia bunuh diri beli singone. Karena bunuh diri nih si bahas niki aja bunuh diri si sengaja jama bunuh diri langsung. Amun niki kan ia bunuh diri secara tidak langsung. Bunuh diri kode keharana. Berarti dia tidak mendapatkan dosa sebesar yang kita baca tadi. Ya, tapi tetap namanya bunuh diri. Ya, pada marah ngerokok kan. Kemudian kodina bunuh diri juga. Lagu bunuh diri secara tidak langsung. Jelaskan niki. Karena niatnya ngeruku, tapi efeknya bisa membunuh dia. Nengkene ieu niatnya kebut, lagu efeknya bisa membunuh dia. Berarti bunuh diri secara tidak langsung. Wallahu taala alam. Fadhal. Misalnya kalau sifatnya Ustaz TNI misalnya. Ya. Jangan dia bom dirinya. Kalau ini mati konyol namanya. Ya, misalkan TNI ngana. Ya, TNI dikejar atau tentara sudah, enggak usah pakai I. Ya kalau I berarti ini artinya tentara, wah ke pasukan perang. Pasukan perang dikejar oleh musuh. Ya jumlahnya sekedian ini. Nah, nangka mun selapuana rembak berari, kecubat wah selapuana gin ke bau. Akhirnya seki mengorbankan diri. Dengan tujuan supaya yang katakan yang 3 orang bisa kabur daripada tempat kebau, besarakan telu kabur seke mengorbankan diri. Ngombe kena mengorbankan diri nelawan dengan nelawan sampai dia terbunuh. Kalau seperti ini tidak masalah, dia dibunuh oleh musuh. Lagu dak yang ngebom diri jedar, ini bunuh diri namanya. Nelawannya bid bedil tembak dan nanti dia ditembak. Nah, ini berarti dibunuh oleh musuh. Ndak kia ngebom diri, ngepasang bom jedar. Bisa jadi dia ngempok, hanya dia yang mati, si lain mantu-mantu. Kan susah juga. Ya, jadi dia lawan. Dia lawan musuh tersebut untuk menghalanginya. Maka ini apa namanya? Mengorbankan diri, lawan musuh seret. Ya, lagu mau ngempokang diri ini berarti ini bunuh diri karena dia belum tahu nanti musuhnya kena apa tidak. Nah, itu juga perlu karena itu jadi syubhat beberapa kelompok lah nganteng. Ya wallahu taala a'lam. Silakan Mas Pon. Ada yang angkat lagu ya. Masya Allah. Pertama, ada seorang pemuda yang stres ya. Akhirnya dia mau bunuh diri ya. La ilaha illallah. Tapi
dia nggak tahu caranya tuh. Ya. Lalu dia mendatangi buku perpustakaan untuk mencari cara membunuh diri. Akhirnya dia bertanya kepada penjaganya, Pak, ada nggak buku cara membunuh diri? Oh ada, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Elah. Yang ini juga mana? Mati ya, ada cara belakang ini bikin tulak mati dengan terus. Akhirnya dia gagal bunuh diri. Kenapakah dia ini berdosa karena dia ada rencana dia untuk bunuh diri? Oh no, la ilaha illallah. Ini atau aku nak bunuh diri. Aduh, itu je macam-macam baik. Kan lu ya aku nak bunuh diri. Ini menunjukkan ia berjorak-jorak tu dan niat. Karena Nabi nak stres kah? Ya. Nabi kita SAW bersabda, "Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilatan." Sei niatang keburukan terus dia tidak melakukannya, maka dia tercatat sebagai pahala. Mau ya pahala. Mun wah niatang keburukan milih wah yang gawe ini lagu urungannya ya, maka dia mendapatkan pahala. Gina bunuh diri wah ingat ya lah lagu bareh taman neraka kuhana. Orang ya bunuh diri mau ya pahala. Nah ini sisi niatang keburukan, rubahna keburukan no, jerangna keburukan mau ya pahala. Angka siara niat makin jerang ngaji kah tengah rokok kah ndak rokok mau ya pahala. Aku mendepayu ngerokok pak sayyi'atan wahidatan mau udah sakit dosa. Ya, jadi intinya bahwasanya sisi niatan keburukan termasuk bunuh diri. Orang yang gawe ya cancelnya ini perbuatan mau ya pahala. Ya, karena diantaranya juga dia mendapatkan pahala taubat insyaallah karena meninggalkan maksiat. Jelas ya wallahu taala a'lam. Orang yang bunuh diri itu kan kalau di dalam rangka saja. Betul harus yakin. Nah senang terus. Orang yang berbuat syirik besar juga kalau di dalam. Ya. Apakah orang yang bunuh diri itu termasuk syirik? Apakah orang bunuh diri termasuk syirik? Enggak. Dia dosa besar. Tapi tidak sampai kepada kekufuran. Amun syirik dosa besar dan dia sampai kepada kekufuran. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan banyak nas, kumpul banyak nas. Dalil-dalil dengan Al-Qur'an, dalil-dalil dengan hadis bahwasanya sehingga syirik kafir dia. Mona kafir berarti sugul dengan Islam. Sugul dengan Islam batal la ilaha illallahna maka dekna gintama surga. Adapun selain dosa syirik itu dia tahtal masyiah. Mona ta'ampuni ni si Allah maka langsung kita masuk surga. Amun dekna ta'ampuni ni si Allah, amun dekna ta'ampuni ni si Allah ta neraka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, kemudian dia keluar dari neraka. Dan membunuh diri niki bukan termasuk dosa syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah ndak nagin ngampunin dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Liman yasha bagi yang dikehendaki oleh Allah. Menunjukkan amun syirik ini mesana di atas dan dia mengeluarkan orang dari Islam. Di bawah syirik itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jelas tidak Ya, jadi dosa apapun di bawah syirik tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jadi orang yang bunuh diri ini masih ada kesempatan untuk masuk surga. Masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya.
kecuali mun halalang perbuatanna mun halalang dianggap halal bunuh diri itu menghalalkan sesuatu yang haram, maka ini bisa keluar dia dari Islam. Dia mengatakan kanggo teu bunuh diri menengani alo sakitan teh kanggo teu bunuh diri ngono halalangna dirina. Penghalalan sesuatu yang haram ini bisa mengeluarkannya dari Islam. Makanya salah satu penafsiran yang tadi itu khalidan mukhalladan finnari abada, hadis singone sinya mati dirina gina kakal selama-lamana le neraka. Ya, kalau yang tidak salah Imam Nawawi mengatakan salah satu penafsirannya yaitu karena dia menghalalkan perbuatannya. Halalangna angkunnya mati dirina, maka dia kekal di neraka karena dia telah menghalalkannya. Jadi mun semati dirina ngenang halal ini kah lalah sakitannya semati diri wah ngana, maka ini menyebabkannya kekal di neraka, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dong, wallahu taala a'lam. Yuk, kedua ngendang one. La ilaha illallah. Bukan, nanti mendak lo ya, nanti mendak. Punya orang gila dia bunuh diri itu apakah dia masuk neraka? Orang gila bunuh diri ngombe yang kuna, gila diangkat darinya syariat. Ya, anil majnuni hatta yafiq, diangkat syariat dari 3, salah satunya dari orang gila sampai dia sadar. Sehingga mun mati diri karena ya gila bener nemu apa-apa. Karena dia apa? Hilang akalnya. Semati diri karena gila ndek mau dosa. Paham dah? Sebagaimana beribadah dengan gila dia nemu pahala. Ya gila jarana. Yang ka agama teh jaga nakal niki. Ieu tuh ajin manusia niki. Akal ieu tuh ajin manusia. Makanya apapun yang merusak akal diharamkan dalam Islam, apapun. Termasuk ganja, termasuk khamr, termasuk Nabi Malik. Apapun yang merusak akal diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena akal itu ajin manusia ini. Ya, munah seda akal, seda manusia. Kan dengan gila, ya enggak ngerjakan apa saja gila jarang diangkat darinya syariat. Jelas ndak kita melihat gila lagu ya gila bebas itu ngende bareh ndak oke hilang harga diri no. Wallahu taala a'lam. Silakan. Nggih. Benar dunia ada 2 macam. Pertama kepeng liar. Hah? Kedua dunia. Dunia dua. Kepeng liar, la ilaha illallah. Tentu ke dunia no 2 macam, kepeng liar kence dengan nina. 4 macam, kah berumbu nangka jenana. Dunia no harta kepeng liar, wanita dengan nina, tahta nangka malik kuota, 4 nangka tadar kuota, internet no apa 5? Toyota, masya Allah. 5 kan ana. Masya Allah. Berarti apa ngene harta, wanita, tahta, kuota, Toyota. Masya Allah. 5 dunia. Intinya selain akhirat dunia wahina. Termasuk kelambi lae, kelambi apa karena balap-balapan, jenang-jenangannya kelambi, termasuk dunia masih. Dengan nina makin jenang-jenangan tas dunia masih. Intina lawan daripada akhirat dunia wahina. Dina terbatas le 2 niki doang. Makin endah le biarana le media sosial, popularitas, viral-viralan. Ini dunia masih. Kan itu bukan termasuk apa rana, bukan termasuk uang atau apa. Lagu apa rana popularitas itu dunia juga. Intinya selain akhirat ini dunia wahid dan terlalu banyak jenisnya. Angka ke harus tahu nyaunya, harus hati-hati, jaga hati nu. Dalam arti jaga keikhlasan nu. Karena saran ikhlas seke, biaran ikhlas hanya ingin akhirat. Dunia aja luwe cabangna, ingin harta, ingin disanjung, ingin popularitas, ingin wanita, ingin nino, ingin ini dunia dang ini.
Ya, angka munah nyimpang lengan si seke ino ingin dunia jarina. Karena dunia niki cabangnya terlalu banyak. Kita kan kadang-kadang muna ngeme teu kepeng, dia ikhlas wah ngenteng. Lagu nang keluwe dengan dia namanya yang kepeng. Bahkan dia bisa ada kepeng. Cuman apa? Lain ingin dipuji, ingin dapat popularitas, ingin dapat apa? Padahal kan ini menginginkan dunia juga. Nengke aja nah, belanja. Bisa dunia anak nang neraka, bisa dunia anak nang surga. Aku benar kita. Nah, ilah. Bau dunia no namangita surga, bau dunia no namangita neraka. Benar itu. Harta bau namangita ning neraka. Kadu beli khamar neraka ning. Harta kadu bangun masjid, kadu beli mushaf, kadu bersedekah surga ning. Dengan nina dengan masih niatang dengan nina niki untuk menjaga kehormatan tak akinda tekedu syahwatna le bukan tempatnya pahala mutina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi budai ahadikum sadaqah. Berhubungan suami istri sedekah pahala. Yuh kan ini ya Rasulullah padahal mai ini mu pahala kan mu pahala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukankah mun bezina dapat dia dosa? Iya dapat dosa. Maka demikian pula mau datengin seninakna mau ya pahala. No, dengan nina kan dunia ini tapi bisa menjadi sebab pahala, bisa menjadi sebab dosa dan seterusnya. Ya, popularitas yang dah bau dekadu popularitas niki untuk menyebarkan kebaikan. Ide misalkan dengan terkenal ide. Berdua follower misalkan 100.000 follower. Manfaatkan itu untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Sehingga 100.000 dengan mendengar kebaikan melalui sida. Kan mu itu pahala luwe ini. Ya, amun popularitas niki kadun daripada nyebarang keburukan, nyebarang berita-berita dusta, bukan dosa doang jari. Mau jabatan tinggi jari apa misalkan jari kepala desa misalkan, manfaatkan itu kedudukan itu untuk menyebarkan kebaikan, adakan gotong royong, perbaikan ini, perbaikan itu. Mau ya pahala luwe, mana pahala. Bahkan kata Nabi SAW salah satu yang dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah. Nomor sekian Nabi al-imam al-adil, pemimpin si adil. Dia dapat kedudukan tinggi yang manfaatnya besar ke. Lagu pemimpin tinggi manfaatang untuk zolimin dengan balas dendam. Rubin kirimna ku ning bejani Rubin nangka aku menang ngana kesempatan balas dendam ya aku kirim loh aning sembelia ngana balas dendam saling zolimin ini orang mau pahala. Ya jadi intinya dunia niki bau manfaatang untuk dapat pahala tapi bisa juga dia menjadi sebab dosa. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Masalah? Oh, nggih. Nggih. Dia membunuh yang dirampok dia yang menjadi rampok. Dia dirampok. Dia membunuh. Nggih. Merampok semua. Dia masuk masyarakat. Wallahu alam, setahu tiang justru dia membunuh dengan cara yang benar itu. Ya negara misalkan lebalina. Ya lebalina, terampok. Ya, rampok niki ngentil adik. Ya ginnya mati ya endah kan. Dan dia ngelawan. Setelah ngelawan perampoknya mati. Ngomel guna mau ya pahala tuh mau dosa. Justru dia tidak mendapatkan dosa. Wallahu alam justru dia mendapatkan pahala karena dia membela hartanya. Dan setahu tiang juga li hukum negara ante mun perampok terbukti dia pegang senjata kanggo teu semati ya. Araki ahli hukum teh nih. Mun tama ning bale teh perampok nu terbukti pegang senjata gi nyemati itu. Dan semati teh ibu julu. Maka kita tidak kena hukuman. Hukum negara setahu tiang seperti itu. Hukum agama juga demikian. Itu membela harta ini. Dan kita sedang jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Sayyid tersemati gara-gara membela hartana maka dia mati syahid. Berarti dia sedang perang ini. Perang di jalan Allah Subhanahu wa taala membela hartana. Sehingga dia kalau bunuh orang tidak berdosa dia. Justru dia insyaallah dapat pahala karena membela
hartanya membela harga dirinya. Ya, di hukum negara ngono masih. Jangan ngono ke, ada yang paham hukum negara tadi? Hah? Pasal pembelaan diri. Nah, pasal pembelaan diri no, Masya Allah. Jadi menetama ning balente jauh ya senjata gin nyemati itu kanggo tuh semati. Dan kita tidak kena pasal tersebut. Kita kena hukuman. Dalam agama juga demikian. Karena Nabi kita SAW menamakannya sebagai munamati aranina syahid. Menunjukkan dia perang ini. Dia dalam perang yang benar. Ya, mau baunya mati dia tidak dapat dosa, justru insyaallah dia mendapatkan pahala. Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Noh, kan selesai wahruana. Baik, terakhir kedua berarti. Udah. Terhadap orang yang bunuh diri ini kan karena masalahnya di tingkat klimaks sebenarnya. Ya. Jadi gimana dalam memberikan solusi untuk orang-orang yang masalahnya di tingkat klimaksnya setelah bersabar. Masya Allah. Jadi luwe dengan bunuh diri karena masalahnya di tingkat klimaks ngana. Paham kita klimaks tidak? Tingkat puncak no, wale puncak. Ada tidak solusi dalam Islam? Pertama, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita beban. Melainkan setelah Allah mengetahui kita mampu akan memegang beban tersebut. Ya, dia negin sade kita beban kesusahan dan lain sebagainya, melainkan Allah sudah tahu kita mampu nyelesaikan itu. Sade ini kita tiba-tiba beban hutang sekian, Allah tahu kita mampu menyelesaikannya. Sade ini kita penyakit, Allah tahu kita mampu akan menangani penyakit ini. Itu yang pertama. Allah dia negin beban ini sesuatu, melainkan Allah telah tahu kita mampu terhadap beban tersebut. Si kedua, setiap musibah yang menimpa kita, Nabi sikapta kira-kira munara musibah Nabi sikapta sabar, dan sabar itu pahalanya luar biasa. Sabar pahalanya luar biasa. Nengke mau ada utang, utang 100 juta misalkan, kan lah pinang itu ini, dan butuh kesabaran untuk bekerja agar bisa melunasi hutang. Setiap detik tersabar, Masya Allah. Ini ibadah per detik, ini sabar ini. Ibadah detikan ini. Kita makin sakit, sabar itu. Kan setiap detik ini sakit ini. Dia nara mentalahnya sakit ini. Begitu kita sabar per detik pahala ini. Terus doang. Yang apa dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya unlimited ngeuneun. Dara batasna, dara batasna. Saking belikna pahala dengan sabar. Namun ingat ini, nggak jadi dia bunuh diri. Justru ia akan mengharapkan panen pahala ini. Ya, begitu dia sakit, sabar. Angku nasi sabar, bilang detik panen pahala, terus pahala dia dapat. Nah, itu dijanjikan oleh Islam. Sehingga dengan munah tahu ini, sadar ini, dia negin bunuh diri. Apalagi ketiga, kalau dia tahu namanya bunuh diri, gin miya eta meneraka dia negin. Nah, cukup menyadari tiga hal ini, ya insyaallah dia akan terus berjuang, dia negin putus asa, justru dia akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ilmu ini luar biasa. Ilmu miya kita tenang hidup di dunia dalam kondisi apapun. Kita mau musibah, kita jadi dengan penyabar. Dia terputus asa karena ada ilmu. Ya, mun mau nikmat jadi dengan syukur itu. Dia jadi dengan sombong, bangga yang diri. Terhindar kita dari sombong, jadi kita dengan bersyukur. Gara-gara apa? Gara-gara ada ilmu. Sabar dan syukur kedua ada terus pahala doang ini. Ya, kan selesai makan, kita makan. Makan niki nikmat atau tidak? Nikmat. Begitu kita mengatakan alhamdulillah, syukur itu berguguran dosa. Kita minum, selesai minum, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berguguran dosa. Subhanallah. Dan ini tidak akan terjadi melainkan kepada orang yang berilmu dan beriman. Engkau mau sadarin niki, insyaallah akan jauh darinya perbuatan membunuh diri. Nah, tetap sabar, seri beli musibah, seri butuh beli sabar, maka seri beli pahalana insyaallah. Niki dia mungkin bro Malik ini
La ilaha illallah. Terakhir ketelu berarti. Oke, sila Om. Dajari. Dulu pernah terjadi di Jakarta, saya di Jalan Jenderal Sudirman. La ilaha illallah. Detail dia mah. Kami teroris bom bunuh diri. Ya. Nah, ketika dia meledak bomnya bisa, dia takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kematiannya ini apakah dia mati di jalan Allah atau dia mati di jalan Jenderal Sudirman? La ilaha illallah. Jalan Jenderal Sudirman. La ilaha illallah. Kematiannya apakah di jalan Allah atau di jalan Jenderal Sudirman? Tetap jalan Jenderal Sudirman. Mati di jalan syaitan, you know. Walaupun itu takbir itu istilahnya apa rana? Tipuan syaitan sehingga membenarkan perbuatannya. Pada marak senggeger ngumbe hukumna syirik senggeger. Lagu akhirnya laris senggeger Nabi Yusuf. Gara-gara ngenang Nabi Yusuf laris senggeger. Ngadu bebadong, ngadu azimat, ngadu kayu, ngono azimat nu, akhirnya kebal, ngana. Yang ditemeli kayu, kayu ini. Londe ini kayu tongkat Nabi Sulaiman. Kelaris ya Bayu. Gara-gara nyebut naran-naran Nabi laris ya. Ngano masih ini bom bunuh diri ini dianggap dia jihad sebelum ngempokang diri takbir ngana ya pada semarak dengan nginam khamar baca bismillah ngana nginam sebelum nginam baca bismillah hilang dosa no ngana ini tipuan syaitan ini nginam dak ada baca bismillah tetap dosa besar ya jadi intinya bahwasanya bom bunuh diri dak ada takbir. Mun bunuh diri ini ke perbuatan para teroris, maka dia dosa besar, mati di jalan syaitan. Tak ada di jalan Jenderal Sudirman. La ilaha illallah. Arak doa kan. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan niki sesekedi niki bermanfaat buat tiang si nyampeang dan si daripada yang hadir dan seluruh kaum muslimin. Kurang lebihnya tiang minta maaf, yang benar dari Allah dan yang salah dari tiang. Wastaghfirullah min. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.